Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita acara ini untuk pengembangan budaya positif di sekolah kita. Marilah kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kami di sini akan mendiskusikan tentang budaya positif, yang dimana budaya positif adalah budaya kebiasaan di antara sekolah atau ciri khas sekolah kita masing-masing. Nah, di sini kita berperan sebagai membiasakan budaya positif atau kebiasaan sekolah atau adat yang sudah mencermin di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, alangkah baiknya kita akan menerangkan dulu sebuah budaya positif yang ada di sekolah kita. Izin saya share ya Bapak Ibu untuk melaksanakan budaya positif. Nah, budaya positif ini, apa sih budaya positif yang mungkin Bapak Ibu ketahui untuk sementara gitu? Udah terlihat nih saya share screen-nya Bapak Ibu. Sudah Pak. Ya. Ini baru ke halaman bawah ya. Masih not respon ke atas dulu harusnya. Oke. Ini budaya positif. Sebelum kita menginjak ke budaya positif, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu tentang budaya positif itu apa? Buat Bapak Ibu. Ada yang sudah tahu atau yang belum, atau yang udah bilang atau sama sekali tidak tahu? Apa itu budaya positif? Kebiasaan yang positif, Pak. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, Pak. Ya, kebiasaan baik yang ada di sekolah ya. Oke. Itu adalah budaya positif diantaranya. Apa ada lagi Bu? Menurut Bu Yani apa tadi? Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah, Pak, nanti menjadi budaya. Budaya atau kebiasaan ya? Iya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada yang mungkin berbeda jawabannya Bapak Ibu? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Barangkali beda gitu. Kira-kira Bapak Ibu. Ada yang beda gitu. Kalau saya di sekolah namanya pembiasaan, Pak. Pembiasaan yang sering dilakukan di sekolah kami. Misalnya kalau awal-awal pembelajaran tuh, Pak, biasanya kami akan membaca Juz 30 gitu kan, dimulai dengan surat An-Naba, dan anak-anak melakukannya setiap hari 10 menit di awal pembelajaran. Habis itu kan literasi. Jadi kami biasa menyebutnya dengan pembiasaan di kelas. Gitu. Oh, iya. Baik, terima kasih. Kita mulai dulu apa itu budaya positif. Budaya positif yang artinya adalah arti budaya ya. Kata budaya itu merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jama dari budi. Budi yang memiliki arti atau akal. Sedang dalam bahasa Inggris, budaya itu dikenal dengan kultur ya, atau yang berasal dari bahasa Latin
kolor ya, yang memiliki arti mengelola atau mengerjakan budaya, merupakan pola atau cara yang terus berkembang ya untuk sekelompok orang yang diturunkan pada generasi berikutnya. Itu ya budaya. Yaitu secara bahasa ya. Sekarang budaya positif di sekolah itu ialah nilai ya, atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan seperti tadi ya. Kebiasaan seperti ya, yang tadi sudah dilakukan di Bu Nadia. Kalau di SMA 5 ini saya misalkan sholat duha, eskul gitu, pengajian gitu ya, setiap hari Jumat untuk guru gitu, itu merupakan sebuah kebiasaan. Nah itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang kebiasaan ini yang sekolah itu yang berdasarkan murid ya, dapat berkembang lebih kritis, penuh hormat dan tanggung jawab itu. Nah yang selanjutnya kita eksplorasi konsep Bapak Ibu ya. Ini konsep-konsep itu kan banyak ya, budaya positif, di sini ada perubahan paradigma ya, arti disiplin yang 3 perilaku manusia itu, stimulasi respon, teori kontrol, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan ya, 5 posisi kontrol atau 5 restitusi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi. Ya, ini eksplorasi konsep. Yang kelima itu yang tadi ya, diantaranya perubahan paradigma. Nah ini dari kita mengambil pendapat ahli gitu ya, Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya itu meluruskan miskonsepsi tentang kontrol ilusi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Ilusi bahwa kritik membuat mereka itu bermasalah dapat menguatkan karakteristik ya. Itu diantaranya. Nah selanjutnya kita mulai ke ilusi guru kontrol murid. Pada dasarnya mungkin kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu ya. Kalau murid sudah memiliki tidak melakukan walaupun tampak kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, ini karena murid sedang mengizinkan dirinya kontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa perilaku itu memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang disukai. Ya. Selanjutnya yang tadi ya, ilusi-ilusi itu ilusi yang semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang penguatan atau bujukan adalah bentuk kontrol segala ya usaha yang mempengaruhi murid itu mengulangi perilaku murid tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari gitu kan, mencontoh, menolak bujukan, atau jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ya. Nah, yang ilustrasi selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter gitu. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk buruk tentang diri. Karena ini membuat merasa bersalah. Mereka juga mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang ilusi bagi guru untuk identifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, itu ya. Kita lanjut lagi. Ini stimulasi respon, teori kontrol, stimulasi respon tentang dunia, realita kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia yang lainnya, ini stimulasi, ini teorinya. Reality kebutuhan kita berbeda. Ini semua orang memiliki hal yang sama. Ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kalau ini kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kalau ini kita berusaha mendampingi orang lain tentang dunia.
Orang lain bisa mengontrol saya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Anda bisa mengontrol orang lain. Nah, gitu. Itu mungkin ada perbedaan teori kontrol dunia dengan stimulasi respon tentang dunia. Nah, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin ini yang artinya belajar makna, kata dari notasi disiplin diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang diharga dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau capaian suatu tujuan, ya. Itu. Nanti sekarang lanjut, kita mendengar disiplin mungkin ya, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas pikiran Anda. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kebutuhan. Pada peraturan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif dengan memberikan hukuman justru salah satu alternatif terakhir. Atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin memaknai menjadi suatu perilaku seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhannya. Kita kecenderungannya menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan ya. Nah, kita sekarang mulai ke dimensi ya, motivasi. 3 motivasi perilaku manusia itu, 1 untuk ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3 untuk menjadi orang mereka ingin menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, oke, lanjut biar cepat. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya itu motivasi perilaku manusia itu dihindari dengan hukuman ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang terjadi, gitu kan. Terus sebenarnya mereka itu menghindari permasalahan yang mungkin muncul secara fisik, psikologi maupun kebutuhan mereka yang tidak dilakukan. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ini yang motivasinya ini diantaranya ya pada mereka, terus untuk menjadi orang mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Nah, ini harus kita bentuk ya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama perlu diciptakan, disepakati keyakinan kelas atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai kebijakan prinsip universal, sepakati bersama, lepas dari latar belakang negara maupun agama menurut Gosen ya. 998, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, itu keyakinan kelas. Yang kedua terus keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu kan? Itu sama saja sebenarnya, keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas itu hampir sama saja ya. Ada sedikit perbedaannya. Mengapa ada keyakinan kelas? Yang penting terbentuk sebuah budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif atau yang baik gitu. Nah, suatu keyakinan itu lebih motivasi seorang dalam memotivasi intrinsik. Seorang lebih bergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Ini hukuman sifat satu arah,
dari pihak guru memberikan murid hukuman yang disukai atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, disiplin bentuk sanksi ini konsekuensinya sudah terencana dan sudah disepakati gitu. Jadi kita bikin aturan dulu gitu ya. Ini sama ya, masih pendapat dari para ahli gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti di-share ya PPT-nya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya apa gitu yang mendapatkan seorang dalam menggunakan penghargaan, maka orang tersebut tergantung pada pemberian penghargaannya itu ya. Nah, selanjutnya yaitu penghargaan tidak efektif, ada penghargaan yang merusak pada hubungan ya, ada penghargaan yang mulai ketepatan gitu. Hasilnya anak mendapatkan permen jawaban banyak. Ini dalam permasalahan di sini ya, mengurangi ketepatan. Jadi anak diminta mengingatkan kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul berapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberi tahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, ya anak itu mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Ya, nah itu. Selanjutnya penghargaan atau hukuman ini ya, penghargaan hukuman itu tidak, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misal sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua dan seterusnya ya, akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seorang. Nah, karena kita orang pada dasarnya tidak suka terkendali ya gitu. Nah, waktu lama penghargaan terlibat hukuman ini ya. Satu, nah ini pembentukan keyakinan kelas, kita bentuk sifatnya apa, kelas pertanyaan apa dan sebagainya, itu bisa kita bikin ya sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing atau kebutuhan murid gitu. Nah ini pembentukan keyakinan kelas, masih keyakinan kelas ya. Nah ini kebutuhan 5 dasar manusia itu. Satu, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Tiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Empat, kebutuhan akan pilihan. Lima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Itu kebutuhan manusia. Sekarang 5 posisi ya. 5 posisi: kontrol, menghukum, ya, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau ya monitor, dan manajer atau pimpinan. Nah, segitiga restitusinya, yaitu proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat di pendapat dosennya. Nah, restitusi juga proses kolaborasi ya, untuk mengajarkan untuk mencari solusi atau memecahkan masalah dalam bentuk murid berpikir tentang seperti yang mereka inginkan dan bagaimana mereka melakukannya. Ini pendapat dosen juga ya, karena restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif ya, memulihkan diri dan setelah berbuat salah gitu. Nah, bukanlah bagaimana perilaku untuk menyenangkan gitu ya Bapak Ibu, mungkin bisa nanti ini baca. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri ya, introspeksi diri ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu. Restitusi itu diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan ya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Nah, nanti kita aksi nyatanya di sini kan
kalau misalkan sekolah saya itu kan ada budaya positifnya, ya sholat duha dan sebagainya gitu ya. Nanti di sini solusi budaya positif boleh rekaman-rekaman ya. Nah, ini pembentukan kayak kelas, akan ini contoh ya yang TK gitu kan. Kalau yang SD yang SD gitu ya. Ini ada foto-fotonya, kegiatan mengajar TK, misalkan ya. Ini ada video-videonya, penyambutan awal dan sebagainya. Nah, seperti cuci tangan, ibu makan dan sebagainya mungkin ya kalau anak SD. Nah, itu Bapak Ibu sekian sebagai bahan presentasi nanti Bapak Ibu untuk melaksanakan presentasi eh, budaya positif gitu ya. Oke, sebelumnya boleh Bapak Ibu eh, menanggapi apa yang kurang, silahkan. Itu contoh ya, budaya positif. Ya, sesuai dengan keadaan Bapak Ibu masing-masing lah. Atau mungkin di sekolah, di sini ada yang sekolah berbeda ya, silakan. Dari yang saya presentasikan, apa kekurangan yang belum tercantum dari sana? Budaya positif. Kita tadi kan gini ya, presentasinya kan tadi alurnya, saya rasa masih ada yang kurang. Apa yang belum? Mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya dari aplikasi. Apa masih belum tahu? Boleh mengkoreksi karena itu masih ada kekurangan beberapa poin yang belum termasuk. Silakan Bapak Ibu sudah mengkoreksi apa belum nih? Atau mau cukup sekian saja? Silakan berkomentar apa yang Kendalanya mungkin ya Pak. kendala lagi ya. Kendala apalagi? Kendala apa Bu? Kendala dalam membuat budaya positif, kendala-kendala yang kita hadapi ketika melakukan aksi nyata Pak maksudnya. Tadi ada yang resign siapa ya? Angkat lagi. Oh, Bu Ningsih. Bu Ningsih. Gimana Bu Ningsih? Ini Pak, mengkomentari sepertinya testimoninya belum ada ya Pak, atau umpan balik dari siswa. Umpan balik dari siswa ya untuk melaksanakan budaya positif ya. Umpan balik ada ya di sana? Umpan balik dari siswa. Misalkan kita akan mengadakan apa ya? Seperti apa Bu umpan balik ini? Kan saya mau mengadakan sholat duha gitu. Kalau saya sholat setiap hari Jumat dan Bapak Ibu guru pengajian rutin gitu. Kendalanya kalau misalkan di Ibu apa? Kendalanya, Misalkan Ibu kan punya budaya. Menurut saya sih kendalanya itu Pak, membagi jadwal, karena kan sekolahnya kan satu tuh Pak, sementara siswanya banyak gitu. Jadi mungkin kendalanya itu tempat yang terbatas, tempat ibadah yang terbatas, jadi harus dibuat jadwal gitu. Untuk melaksanakan budaya bisa jadi ya itu ya. Kendala berarti rintangan atau ya namanya rintangan ya, tantangan gitu ya. Tantangan Lah ya. Tadi siapa ya? Bu Yusi atau siapa? Siapa lagi nih yang mungkin jadi kendala buat kita melaksanakan budaya positif? Apa Bu Yusi, silakan. Iya Pak, gini Pak, kan kita mengimplementasikan budaya positifnya tuh ada dua. Yang pertama itu kan kita mengimplementasikannya ke siswa.
Ya betul. Konsep inti budaya positifnya. Kalau dari yang ditampilkan tadi sepertinya sudah ada, contohnya kayak mencuci tangan tadi, kemudian penyambutan awal, apa lagi tadi? Oh, tadi ada yang kayaknya perkumpulan guru-guru, Pak. Tadi sekilas saja nggak terlalu jelas. Kalau boleh tahu itu apa ya, Pak? Mengajar apa sih tadi tuh, Pak? Nah seperti itu, Pak. Itu kan untuk siswanya. Kemudian yang belum terlihat dari PowerPoint-nya tadi itu implementasi ke rekan gurunya gitu. Iya, umpan balik ya begitu ya. Kelihatannya nggak ada implementasi ke rekan gurunya. Kemudian nanti kita, Pak, buat aksi nyatanya itu selain kita implementasikan ke siswa, itu kan kita mengimplementasikan ke guru. Saya mau nanya nih, Pak, kan ada 2 pilihan, luring sama daring. Ya Nah, betul. terus terang nih ya, Pak, kalau di sekolah saya, Kombel tuh sangat sulit sekali diterapkan, Pak. Kombel. Masalahnya iya, karena saya kan dari jam 7 sampai jam 5 tuh padat kali jadwalnya, Pak. Jadi untuk ngatur waktunya susah kali, Pak. Apalagi gurunya satu mapel tuh cuman 1 orang, Pak. Jadi, untuk berkumpul tuh susah kali, Pak. Mungkin aja, Ibu Win kalau misalnya Ibu Win, ada mungkin maksud saya Bu Win yang tahu, Pak. Waktu kita aksi nyata kemarin aja kita cuman beberapa orang guru yang ikut, Pak. Jadi gimana ya, Pak, kurang gitu, Pak, Kombel di sekolah saya tuh. Jadi saya pun jadi susah untuk mengimplementasikannya tuh, Pak. Dan mereka pun, apa ya, cuek gitu, Pak. Jadi saya bingung nih, cuman saya belum coba sih, Pak, yang untuk sekarang ini. Kemarin aksi nyata kemarin itu, lebih banyak muridnya kita ikut sertakan ke aksi nyata yang, pembentukan visi itu kemarin, Pak. Iya. Kalau di sekolah-sekolah lain saya lihat seru kali, Pak, seneng gitu lihatnya, rame gurunya, kayaknya asik gitu ya, Pak. Ya. Nah, jadi di situ kesulitan saya, Pak. Kira-kira ada nggak, Pak, solusi nanti untuk ini, Pak, untuk, di sekolah saya gitu, Pak, kalau untuk CGP yang lain ada sih yang berbeda fasil, Pak, dan itu nanti apakah boleh kami, satu presentasi aja gitu, Pak, tapi gurunya, misalnya entah 5 orang atau 4 orang, seperti itu, Pak. Iya, yang penting kita menceritakan tentang budaya positif gitu aja, Pak ya. Judulnya gitu ya. Nah, Ibu kalau di sekolah kita ya, saya itu tiap malam Sabtu ya ada sedikit diskusi gitu. Ya seminggu sekali, minggu ini bagian presentasi guru PAI, minggu kedua guru PKN. Itu game meeting gitu. Itu waktunya 1 sampai 2 jam ya. Jadi kita bisa berbicara di sana ya. Atau kita memberikan judul budaya positif bisa di sana. Gitu. Tapi di jadwal sekarang bagian guru PJOK, bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, gitu. Itu hanya mengisi materi aja. Tapi tiap yang mengikut dapat sertifikat gitu. Ya, Ibu mungkin kalau pas sekolah saya seperti itu. Kita seminggu sekali ya. Kalau enggak ya 2 minggu sekali. Kalau enggak sebulan sekali ada game meet gitu. Mengevaluasi pembelajaran atau menginspirasi pembelajaran. Baik itu mau menerapkan budaya positif, mau menerapkan ya tentang sistem pembelajaran dan sebagainya gitu. Kalau sekolah kami seperti itu, Bu. Seminggu sekali kita malam Sabtu itu rutin. Itu Kombel ya, kelompok belajar gitu namanya, Kombel ya. Kelompok belajar, jadi guru itu berdiskusi di sana ya. Selain memberikan materi, nanti diskusi apa kekurangan dan kelebihannya. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa jadikan solusi gitu. Kalau sekolah saya seperti itu ya, sekolah kita seperti ini. Yang seminggu sekali gitu dilaksanakannya. Oke, silakan yang lainnya ada lagi. Ya, Pak. Silakan Puji ya. Pak. Ya. Gimana Bu Ade? Ini Pak,
Izin bertanya, saya kan sama Pak Bambang satu sekolah. Jadi untuk SMP ya? Iya Pak, SMP. Untuk pembuatan aksi nyata diseminasi budaya positif itu nanti teknisnya seperti apa Pak? Apa kami bisa di satu sesi itu bersama-sama menyampaikan atau berbeda gitu Pak? Ya bisa sama-sama ya menyampaikan Pak Bambang, misalkan Ibu jadi pembawa acaranya. Kita ini loh di sekolah kita itu yang mau diangkat apa gitu ya, budaya positifnya di Pak Bambang ini apa gitu. Kalau misalkan kita di lingkungan kita budaya positifnya apa misalkan kebiasaannya misalkan apa colok obor apa biasa di sana gitu apalah gitu Pak Bambang seingat saya apalagi lampu colok gitu ya. Nah itu ya kebiasaan di kita ini lampu colok dan sebagainya, atau kebiasaan kita budaya positifnya ya sholat mengaji gitu kan, seperti di ibu kita ya, mengaji sebelum pembelajaran dan sebagainya. Banyak lah itu budaya positif yang harus dilakukan untuk membentuk karakter anak gitu, yang anak sukai gitu menurut kita. Dan itu menjadi sebuah karya kita yang belum ada gitu ya. Bahkan di sekolah kita itu yang belum ada ya pengajian sebelum pembelajaran atau jam pertama lah baca Asmaul Husna gitu kan. Anak sering dibaca setiap hari maka anak akan hafal Asmaul Husna. Itu budaya positif juga ya. Terus menerapkan karakter atau menghafal gitu kan, menghafal doa-doa orang tua gitu kan, tiap hari dibaca. Itu udah hafal nih, programnya sebulan membaca doa orang tua, sebulan membaca Asmaul Husna gitu, anak kecil misalkan seperti itu kan. Itu kan bisa, nah itu tuh jadi bisa melekat ya, jadi bisa dilakukan di sekolah itu. Itu adalah karya kita seorang guru penggerak. Itu yang harus kita yang harapkan, budaya positif itu maksudnya ke sana nanti Bapak Ibu ya. Makanya harus ada melakukan budaya positif ya Bapak Ibu, biar nanti melaksanakan kita itu di budaya positif di sekolah masing-masing. Itu tujuan kita itu. Coba ciptakan yang bagus itu, kebiasaan yang bagus. Kalau saya sholat duha misalkan ya, setiap Jumat guru-guru ngaji sebelum jam pertama gitu. Itu setengah jam ya, sholat duha paling setengah jam. Paling lama 1 jam, kalau di SMA kan 1 jamnya 45 menit ya. SMP 40 ya, SD 35 gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita itu pengen nanti aksi nyata ini ya. Nah, itulah aksi nyata yang melekat ya gitu ya. Silakan Bu Dewi Nurmala. Baik Pak, ini mau bertanya Pak, untuk contoh diseminasi tadi tentang budaya positif kan ke rekan guru. Nah, untuk tugas aksi nyatanya itu Pak, apakah kita masukkan nanti cara kita membuat keyakinan kelas dengan siswa gitu Pak, itu dimasukkan juga? Iya. Jadi misalkan keyakinan kelas bisa dibentuk Bu ya. Keyakinan kelas kita sebelum pembelajaran jam pertama kita membaca doa apa ngaji gitu kayak Ibu siapa tadi ya. Ngaji, menghafal maksudnya. Maaf Pak, bukan gitu maksud saya. Misalnya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kan kita diskusikan nih bersama siswa apa saja nih yang kita buat untuk keyakinan kelas kita. Apakah proses diskusi dengan siswa itu dimasukkan juga di dalam aksi nyata tadi Pak gitu, aksi nyata budaya positif itu gitu, digabungkan dengan diseminasi sama rekan sejawat tadi gitu. Iya, bagus. Kita membicarakan tentang ya kegiatan lah perilaku siswa ya, yang membudaya pada siswa ya, tujuannya itu digabungkan aja bagus ya, lebih lengkap gitu. Baik Pak. Ya, nggak bisa jadi gambaran Bapak Ibu. Itulah, itu baru nilai 80, mungkin ada berapa 4 ya yang belum masuk ke sana.
gitu ya. Kurang lebih menurut saya ada 4 gitu. Tinggal buka aja LMS yang peta konsep tuh sampai pemecahan masalah ada 8 apa, ada restitusi, ada 7 gitu ya, ada tambahan tuh. 7 restitusi, ada 5 restitusi, ada segitiga restitusi. Itu mungkin silakan, kalau di situ kan segitiga restitusi aja disebutkan ya, restitusi berapa yang nggak disebutkan, itu aja lah gambarannya. Itu boleh Bapak Ibu, kita membicarakan tentang budaya positif, begitu gambarannya ya. Jadi kita menciptakan suatu budaya positif yang menjadi kebiasaan murid, dan ini gagasannya adalah kita. Gitu ya. Jadi Pak Bu Ade nih, Pak Bang, apa nih yang kebiasaan yang budaya positif yang kita ciptakan gitu. Kita bukan berarti acting-actingan ya bikin video itu, tapi ya melekat lah gitu. Itu boleh daring, boleh luring kan ya di sana gitu. Ngobrol rapat tapi direkam gitu. Ya, silakan Bu Puji. Gimana Bu Puji? Izin Pak bertanya nih Pak. Sebelumnya kan di sekolah kami itu ada yang diseminasi Pak, yang baru CGP Angkatan 10 nih berjalan. Kebetulan saya ikut itu Pak di dalam kegiatan tersebut. Itu Pak, bagusnya itu pesertanya itu bertanya atau diam aja, karena teman saya waktu mempresentasikan tuh yang lainnya tuh diam aja dengarkan paparannya. Memang yang dipaparkan itu hanya pengertian-pengertian Pak, ataukah saya nanti itu membuat videonya itu penguatan lagi budaya positif yang ada di sekolah kami, kalau yang kayak literasi, sholat duha itu kan udah kami kerjakan kan Pak. Apakah saya melalui penguatan lagi untuk tingkatan selanjutnya atau hanya presentasi aja Pak? Begitu. Atau diberikan umpan balik secara langsung atau tertulis Pak? Terima kasih Pak. Bagus ya. Bu, nanti ya Bu. Ini di sana kan Ibu lebih bagus ya kalau kita diam aja. Gimana ya? Kita kan ada umpan balik ya di presentasi itu yang saya tadi. Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaannya yang mesti dijawab sebenarnya itu. Ya, nah, itu berarti harus ada umpan baliknya, bukannya menerangkan aja Bu ya. Cuma saya itu kan hanya gambaran aja, contoh gitu kan. Ya, takutnya nanti kenapa Ibu anggap ada rekan kita satu sekolah ini gitu kan, dan satu jenjang mungkin kita Bu ya, dipuji ya satu jenjang. Nah kita kan di sana kalau memang sama gitu ya, ya kita bagus sih ya diskusi kan ya, ini masa enggak jadi penonton aja ya. Tadi juga ada penilaian itu, oh ini mah acting gitu, ini mah bukan gitu kan. Karena di sini saya menilai aksi nyata yang lainnya atau tugas yang lainnya, maaf ya, kami itu kalau di fasilitator itu di waktu ya, di waktu menilai Ibu itu misalkan video Ibu itu harus benar-benar dilihat ya. Apalagi misalkan ini Ibu tugasnya sekian jam, 1 jam misalkan 40 menit, 45 menit. Nah, jadi waktu ya tetap harus saya memperhatikan. Dan runtutannya apa-apa. Nah kalau runtutannya seperti itu berarti tidak ada umpan baliknya, oh berarti udah berani gitu kan. Karena ya bukan saja fasilitator yang menilai, ya admin, satker juga. Oh misalkan loh Pak Hadi itu ngasih nilai ini ke Bapak Ibu bagus semua nih, apa nih? Dilihat, ada yang penasaran gitu. Satker itu suka ngomong kan, oh cuma gini-gini kok ngasihnya gede-gede gitu. Padahal mah ada penilaian yang kurang. Memang di LMS itu umum ya, nilainya umum, CGP menerapkan ini bahwa dengan jelas itu ada runtutan penilaian jelas itu kayak gimana gitu. Kayak misalkan presentasi yang barusan kan, saya kasih nilai 80 itu karena ada yang masih kurang gitu, beberapa poin. 5 atau 4 poin ya, yang kurang gitu. Nah itu
Jadi ya kalau dilihat videonya lama lah, itu di antara presentasi lah satu nilai presentasi ya lumayan. Kalau misalkan ada kurang 4 gitu, nilai presentasi misalkan 10, berarti ada yang kurang 4, 6 atau 8 gitu. Itu ya Bu. Jadi kalau misalkan Bu Ibu ya, kalau ada ide baru ya enggak, kalau misalkan ada penguatan ya boleh penguatan aja Bu yang sudah dijalani. Kalau mau ada penambahan gitu ya, atau budaya positif yang ada di dalam kelas itu nggak apa-apa Bu. Kalau misalkan wali kelas gitu ya Bu. Bu Yulia gimana? Udah jelas Bu Ji, maaf. Alhamdulillah sudah Pak. Cukup, Yulia, terima kasih Pak. ya. Yulia gimana? Ya, ini Pak, saya mau menanyakan yang saya tanggapi dari ucapan Bapak dari tadi itu kan, berarti yang kita buat untuk aksi nyata ini, video itu berarti 2 ya Pak. Berarti video kita dalam membuat budaya positif kepada siswa dan video kita dalam membuat budaya positif dengan teman-teman kita sesama guru gitu. Berarti 2 ya Pak? Ya boleh seperti itu. Jadi maksudnya kan pasti tadi ya melaksanakan sholat duha bareng. Berarti guru video gitu kan Pak. Anak-anak ya. ketika lagi melaksanakan. Terus ketika mengimplementasikan budaya positif sama teman-teman kita guru juga kita videokan seperti itu Pak. Iya boleh gitu. Durasinya sudah ada ketentuan ya di sana. Berapa Bu? 45 ya, 1 jam boleh 4 ya. 1 jam itu 45 menit atau boleh 1 jam. Oh jadi satu live streaming aja. Berarti dalam satu durasi keseluruhannya atau satu video gitu tuh Pak? Keseluruhan ya Bu. Keseluruhan ya, oke Pak. Bolehlah kurang lebih lah itu. Berarti 45 menit gitu durasinya. Minimal berarti ya, minimal. Ya, Oke Pak. Aman-aman kan 1 jam pas aja lah. Live streaming aja Bu. Boleh dipotong-potong, kalau di HP kan nggak memungkinkan ya. Nah kalau kayak gini ya tinggal kita ngerekam. Nah, maksudnya tadi saya sebenarnya segini ya. Saya menawarkan misalkan kalau Bapak Ibu mau ada yang online misalkan, boleh pakai ini. Karena pakai Pasil ini, pakai akun ini bisa merekam kan, kalau belajar ID nggak bisa merekam ya. Boleh, Pak saya mau gaming dengan rekan-rekan yang segini, tolong direkam gitu ya ininya. Insya Allah saya bantu itu untuk melaksanakan ya meeting di kelas atau di mana ada budaya positif ini. Itu saya sebenarnya untuk itu ya, untuk melaksanakan itu. Gitu Bu. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak punya akun untuk merekam Gameit ya, karena Gameit Belajar ID itu nggak bisa ngerekam ya. Tapi kalau akun ini bisa, kalau akun fasilitator 077 bisa ya, karena berbayar. Begitu Bapak Ibu. Kalau nggak apa-apa pakai. Tapi kasih tahu saya jam berapa maunya. Silakan bagikan ke rekan Bapak Ibu. Gitu ya. Banyak kan seperti itu kalau Pasil itu. Ya, begitu Bu. Gimana Bu Yulia? Udah jelas belum? Berarti kalau saya mau pakai Gmeet ini masih bisa Pak? Bisa pakai aja, tapi jangan bentrok waktu kita ruang itu kan sampai jam berapa ya, sampai 2 minggu ya, seminggu aja. Tanggal 14 aksi nyata ya, sampai tanggal 15 ya. Date-nya ya, kalau ya di antara rentang hari itu kan nggak ada ya, cuma tugas itu aja. Silakan Bapak Ibu komplain ke saya kalau mau online gitu, kalau mau offline ya silakan tetap buka. Begitu Bu. Ada lagi yang lain? Iyalah Pak. Pak, terima kasih. Ya.
Oke, ada yang harus diskusikan lagi selain di budaya positif? Kalau cukup jelas ya terima kasih. Tidak ada ya Bapak Ibu? Ini alhamdulillah ada 13 orang yang hadir. Kalau memang tidak ada ya cukup tentang budaya positif ini kita sepakati, begitulah alurnya, gitu ya. Kalau mau yang dibicarakan nanti bisa di belakang layar ya, boleh untuk persiapan besok. Silakan Bapak Ibu, cukup sekian mungkin ya. Kalau memang budaya positif ini kita positif untuk dijalankan setiap hari, oke, kita jalankan setiap hari ya. Ya, seperti tadi ya, sholat duha, pengajian ya, membaca surat dan sebagainya, oke, kita jalankan sama-sama itu. Kalau itu memang positif untuk siswa ya. Kalau misalkan kalau kami yang beragama Islam ya sholat duha, kalau yang beragama Kristen ya boleh nyanyi apa gitu kan, nyanyi-nyanyilah seperti itulah yang ada menurut kita mereka gitu. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya untuk budaya positif. Yang lainnya boleh kita membahas setelah acara ini. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak. Oke, saya stop dulu ya.